Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Azizah, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Mergawati, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan manajemen kepemimpinan pembelajaran yang saya lakukan di sekolah saya. Inovasi yang sudah saya lakukan yang saya beri judul Momen Peran Agapi untuk mewujudkan merdeka belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi. Adapun Momen Peran Agapi itu adalah akronim dari Model Manajemen Kepemimpinan Pembelajaran Agapi. Agapi berasal dari beberapa strategi yang bisa kita susun untuk mencapai merdeka belajar. Apa saja Agapi? A. Amati. G. Gali mimpi. A yang kedua adalah atur strategi. Kemudian P adalah proses. Bagaimana kita menghadirkan suatu proses dalam sekolah yang menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga coaching. Kemudian I adalah interaksi, bagaimana seorang guru dengan murid, bagaimana kepala sekolah dengan ekosistem pendidikan, dengan masyarakat dan semua stakeholder pendidikan. Kemudian E terakhir adalah evaluasi dan juga pengawasan. Bagaimana kita terus berefleksi diri, bagaimana refleksi itu kita gunakan sebagai upaya untuk memperbaiki diri, untuk lebih baik lagi dalam segi pelayanan kami. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan upaya dari Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis yang ada di tengah-tengah kita. Keadaan semakin diperparah dengan adanya pandemi yang melanda seluruh dunia. Pemulihan sistem pendidikan dari krisis belajar bukan hal yang mudah dan tidak bisa terwujud dengan perubahan kurikulum semata. Upaya penguatan kapasitas kompetensi guru dan kepala sekolah, pendampingan dari dan terhadap stakeholder, memperbaiki sistem evaluasi, infrastruktur, prasarana-sarana, serta pendanaan yang adil menjadi konsentrasi yang saling tumbuh bersama. Kurikulum berperan penting dalam dunia pendidikan, berpengaruh besar terhadap interaksi guru, murid, dan masyarakat dengan wujud konten dan konteks apa yang diajarkan dan difasilitasi guru. Oleh karena itu, kurikulum yang dirancang dengan baik mendorong dan memudahkan guru untuk menjadi pendidik dan pengajar yang lebih baik. Semua hal yang diperlukan dalam implementasi kurikulum Merdeka disediakan pada platform Merdeka Mengajar. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya menyusun strategi dan inovasi momen peran Agapi sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan yang berdiferensiasi kepada rekan guru di sekolah dan semua guru di Indonesia. Adanya momen peran Agapi memfasilitasi kebutuhan modul atau strategi dan pola dalam IKM. Model Manajemen Kepemimpinan Pembelajaran Agapi berisi strategi pembelajaran yang mewujudkan merdeka belajar. Tahap-tahap yang tersaji merupakan tahapan yang aplikatif, mudah dipahami, dan disajikan secara umum untuk menyesuaikan karakteristik setiap sekolah yang berbeda. Setiap aspeknya sesuai dengan konsep manajemen menurut Terry, yaitu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Amati merupakan proses mengamati yang dilakukan guru untuk memetakan kebutuhan murid sehingga proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan murid ini dilihat dari aspek kesiapan belajar, profil murid, dan minat bakatnya. Gali mimpi. Pada tahapan ini adalah menyusun kondisi ideal yang diinginkan dan yang diharapkan terwujud dalam lingkungan sekolah. Pada tahap ini, kita memetakan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, oleh kepala sekolah, oleh guru, oleh komite, oleh masyarakat, sehingga menjadi nilai positif dan tolak ukur keberhasilan yang pernah diraih dan yang akan diraih ke depannya. Atur strategi. Langkah mewujudkan suasana dan proses belajar sehingga murid mengembangkan potensi dirinya secara optimal, meningkatkan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan-keterampilan yang diperlukan dirinya. Langkah-langkah tersebut menggunakan langkah Ki Hajar Dewantara dengan 5 poin utama, yaitu menuntun, analogi petani, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti atau karakter, bermain sebagai kodrat anak, dan pendidikan yang berpihak pada murid. Tahapan Agapi berikutnya, yaitu huruf P, adalah proses. Interaksi ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menempatkan guru sebagai
coaching pembelajaran. Murid memiliki keunikan sendiri-sendiri dan guru berkewajiban memastikan semua murid mendapatkan kesempatan sama untuk belajar. Belajar tentang nilai kehidupan, indahnya perbedaan, menghargai orang lain, makna kesuksesan, kekuatan diri, dan kesempatan setara, serta kemerdekaan belajar yang memberikan kontribusi pada perkembangan secara holistik. Tahap selanjutnya adalah I. Interaksi. Interaksi guru sebagai pemimpin pelajaran dan murid sebagai anggota yang digerakkan oleh pemimpin. Interaksi menggunakan budaya positif kelas yang disepakati. Guru menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif di organisasi sekolah yang berpihak pada murid. Sebagai contoh, guru mengajak murid berkeliling sekolah dalam rangka pembelajaran luar kelas. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan kegiatan mengamati lingkungan sekolah sehingga murid dapat menganalisa masalah yang terjadi di sekolah dan mendiskusikan solusinya. Aktivitas tersebut tanpa disadari mampu menumbuh kembangkan karakteristik kritis dari murid. Budaya positif perlu diciptakan dan dikembangkan agar membentuk karakter kebajikan pada murid. Tahapan agapi yang terakhir adalah evaluasi. Bagaimana kepala sekolah memberikan sarana bagi guru untuk mengevaluasi diri dan berefleksi. Tujuannya adalah memetakan kebutuhan diri, kemudian memetakan kompetensi yang harus dikembangkan lagi sebagai tindak lanjut dan sebagai aksi nyata berikutnya untuk memperbaiki pelayanan terhadap murid. Dalam hal ini, saya sebagai kepala sekolah memberikan formulir online dan juga tertulis sebagai sarana aksi dan evaluasi. Tantangan penerapan momen peran agapi ditemukan terkait pemahaman yang berbeda dan membutuhkan waktu yang tidak sama antar guru. Hal tersebut tidak menjadi kendala, melainkan menjadikan semangat yang lebih untuk terus belajar dan melakukan banyak variasi dalam pendekatan dan media sesuai dengan kebutuhan guru. Koordinasi, komunikasi, dan konsultasi yang terbuka menjadi solusi dari tantangan tersebut. Momen peran agapi mengundang keterlibatan berbagai pihak. Selain kepala sekolah sebagai pemimpin pelajaran pada fungsi manajerialnya, rekan guru dengan keresahan yang sama membentuk komunitas praktisi sekolah. Kemudian, praktisi sekolah tersebut melibatkan pengawas dan dinas pendidikan dalam rangka in-house training yang melibatkan stakeholder lainnya. Sumber daya dan materi yang kami butuhkan berupa aset sekolah yang sudah memadai, materi dari platform mereka mengajar, dan kesiapan belajar setiap rekan guru dalam peningkatan pemahaman implementasi kurikulum merdeka terutama pada aspek pembelajaran berdiferensiasi. Dan murid-murid yang menjadi sumber utama pelayanan sekolah melalui momen pembelajaran agapi, fasilitasi guru memuat aspek yang dibutuhkan murid sesuai kondisi kelas dan proses pembelajaran yang ditetapkan, yaitu Prices, pembelajaran yang mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal sesuai minat dan bakat murid. Mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan konten, proses, dan produk. Fasilitasi guru menjadikan kelas hidup dengan berbagai jenis kecakapan dan keterampilan yang dimiliki murid. Well-being, dan menumbuhkan kreativitas murid bahkan di luar ekspektasi guru. Hal positif terwujud dari kegiatan murid yang terfasilitasi berdasarkan minat dan bakat. Selain berdampak pada murid, hal positif dirasakan guru dari momen peran agapi yang memfasilitasi guru berkembang, meningkatkan pemahaman, dan memberi ruang untuk berkarya, mengeksplorasi kompetensi secara dampak positif dirasakan oleh orang tua murid dan masyarakat. Antusiasme para orang tua menyaksikan unjuk aksi dalam Unpasi Sdati ketika menunjukkan minat dan bakat. Sekolah efektif dan efisien dapat terwujud dengan adanya momen peran agapi, memudahkan guru melakukan aksi nyata yang terpola dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi pada implementasi kurikulum merdeka. Respon positif internal dan eksternal diperoleh melalui momen peran agapi ini. Internal terlihat dari proses dan interaksi guru dan murid yang semakin intens dan semangat dalam kegiatan pembelajaran, memaksimalkan aset sekolah, dan pihak eksternal terlihat dari guru luar sekolah yang bergabung dalam komunitas praktisi sekolah dan belajar bersama untuk mengembangkan kompetensi. Aktifnya komunikasi dalam parenting class sebagai penghubung sekolah dan orang tua. Apresiasi positif dari pengawas sekolah dan dinas pendidikan atas tercetusnya momen peran agapi yang memudahkan pemahaman dalam implementasi kurikulum merdeka dengan berbagai aspek yang terangkum dalam sederhana dan penuh makna.
Manajerial yang baik akan menghasilkan suatu yang baik pula. Momen peran Agapi merupakan model pengembangan manajerial untuk memimpin pembelajaran dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi kebutuhan berdasarkan diferensiasi guru dalam belajar. Momen peran Agapi mudah dipahami dan diterapkan untuk semua guru, sekolah, dan lembaga pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.